zaman dahulu, ada seorang laki-laki tampan yang bernama Layote yang tinggal di hulu sungai dekat mata air. Pekerjaannya sehari-hari ialah mencuri rotan di dalam hutan. Pada suatu hari, tanpa disangka-sangka, ia melihat 7 bidadari yang sedang mandi di tepi sungai sambil bercanda tawa sehingga terdengar dari jauh. Ketika mereka sedang mandi, Layote mengambil salah satu selendang dari bidadari tersebut dan menyembunyikannya di sudut hutan. Mereka baru sadar, rupanya ada orang yang sejak tadi mengintip mereka mandi. Kehadiran Layote secara tiba-tiba sangat mengagetkan bidadari-bidadari tersebut, sehingga mereka pun segera terbang ke kayangan, kecuali salah seorang bidadari yang telah kehilangan selendangnya. Singkat cerita, bidadari tersebut berhasil dibujuk rayu dan dinikahi oleh Layote. Seperti biasa, Layote mencari rotan ke hutan untuk dijual kembali di pasar. Ketika sedang membersihkan rumah, tanpa sengaja istri Layote menemukan selendangnya yang hilang dalam tabung bambu. Ia senang sekali karena selendangnya telah ditemukan. Saat itu juga, ia terbang ke tempat asalnya, yaitu kayangan lain. Hari itu Layote merasa beruntung karena rotan yang didapatkannya lebih banyak dari biasanya. Tetapi ketika dia telah pulang, kegembiraannya seketika lenyap. Tabung bambu sudah kosong dan istrinya telah kembali ke kayangan. Ia benar-benar gundah kehilangan istrinya. Tiba-tiba muncul seorang pelayan, yaitu suatu suku yang berada di tengah hutan, hadir di hadapannya. Ia memegang rotan dia malah sang pelani berkata, "Rotan ini akan memandumu ke kayangan, temukan istrimu di sana." Singkat cerita, akhirnya Layote bisa terbang ke kayangan dengan bantuan rotan ajaib pemberian orang pelayan itu dan berhasil bertemu dengan istrinya. Layote dan istrinya bersatu kembali di kayangan. Pada suatu waktu, Layote bersama istrinya sedang duduk bersantai dan bicara. Layote duduk di atas batang kayu sementara itu istrinya sibuk mencari kutu di kepala. Dia terkejut melihat uban putih yang ada di kepala suaminya. Dia teringat peraturan kayangan, yaitu seorang yang beruban tidak boleh berada di kayangan. Layote menanyakan apa alasannya. Istrinya langsung menjawab, "Apalah arti sebuah cinta kalau Tuhan sebuah uban? Apalah artinya sebuah kayangan kalau Tuhan tinggal kayangan?" Layote tidak menyangka tempatnya sangat berat dan merasa benar-benar sangat terpukul dibuatnya. Lalu ia turun ke bumi menggunakan sebilah papan. Kemudian setibanya di pantai, ia langsung berpijak di atas batu besar sambil menapakkan kakinya hingga berderet dan bersimbah. Sampai senja umurku nanti, berbalas pantai Pohe berujung kain kafan. Di sana telapak kakiku akan terpakai sepanjang jalan. Batu berbentuk telapak kaki itu dapat ditemukan